Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja guys. Nah, karena banyak yang minta lanjut, makanya Mimin telah buatkan untuk part keduanya nih guys. Yang tentunya di part sebelumnya kita telah melihat di mana Silly mendapat sebuah tantangan dari Li Jianqi melalui suruhannya guys. Namun Silly menolak dan membuat suruhan Li Jianqi marah. Akan tetapi Silly memperkenalkan Su Yufei. Sontak suruhan Li Jianqi kaget melihat Su Yufei. Dengan gagah berani Silly langsung pergi meninggalkan suruhan Li Jianqi. Namun suruhannya ini mengatakan bahwa Silly akan menyesal jika tidak datang. Scene berganti di mana Silly yang sedang berlatih di kediamannya. Silly melatih jurus yang dia dapat saat pergi ke perpustakaan, yang dimana jurus tersebut dapat menghancurkan patung batu dalam sekali serangan. Setelah itu, Silly mencoba jurus lain yang membuatnya mendapatkan armor dan dapat menghancurkan patung batu dengan tinjunya. Setelah memahami bahwa jurus yang ia dapat sangat OP, Silly tidak sabar ingin mempraktekannya langsung dan melatihnya agar dapat memenuhi syarat untuk menjadi penerus Dewa Pedang. Dan Silly pun bergegas untuk berkultivasi. Scene berganti di mana memperlihatkan pedang Excalibur yang tiba-tiba bercahaya dan bergerak sendiri. Lalu kembali ke Silly yang sedang berkultivasi namun tidak mendapatkan perkembangan. Namun Silly percaya bahwa dengan jurus yang ia punya dapat membuatnya lebih kuat untuk menerobos ke alam berikutnya. Saat Silly selesai berkultivasi, dia mendengar suara aneh. Kemudian sinnya kembali ke pedang Excalibur yang mengeluarkan cahaya dan bergerak sendiri. Silly pun terbangun dan menyadari kalau itu adalah panggilan Excalibur. Lalu Silly pun berpikir untuk pergi dan mencabutnya. Dalam perjalanannya ke tempat Excalibur, Silly mengambil sebuah sarung pedang. Dan di saat sampai di depan pintu gerbang tempat Excalibur berada, Silly menggunakan sarung pedang itu untuk memanggil Excalibur. Lalu ternyata pedang Excalibur itu merespon panggilan Silly guys. Dan seketika terbang menghampiri Silly. Namun pedang Excalibur ini berubah menjadi roh burung api seperti Phoenix guys. Dan terbang menuju Silly. Dan di sini Silly yang melihatnya pun kaget dan mencoba meraih burung api itu. Kemudian ketika Silly meraih burung api itu, burung itu berubah menjadi pedang Excalibur guys, yang langsung dipakai oleh Silly. Setelah mendapat Excalibur, Silly menyarungkannya dan hendak kabur. Dan tiba-tiba seorang pria yang menyuruh Silly untuk berhenti. Dan ternyata orang itu adalah Li Jianqi. Li Jianqi mengatakan bahwa ia telah berlatih spiritual baru dan ingin menggunakannya untuk menghajar Silly. Dan pertarungan pun dimulai. Sembari beradu jurus, mereka mengeluarkan rohnya masing-masing. Dan di mana di sini Li Jianqi berhasil dipukul mundur oleh Silly guys. Lalu tiba-tiba sekumpulan orang datang dan menghadang Silly dan Li Jianqi. Dan ternyata mereka adalah anggota dari ratusan naga rahasia, di mana pria itu yang menjadi kursi pertama ratusan naga rahasia yang melarangnya untuk bergerak sedikit pun. Dan datanglah seorang sepuh yang ternyata Dekan Sekte Tianbei saat itu bernama Sui Qianqi. Dekan Sui Qianqi ini mengatakan bahwa itu adalah masalah Sekte Tianbei dan juga masalah pewaris Dewa Pedang yang merupakan urusan Sekte Tianbei. Namun sang kursi pertama ratusan naga rahasia menolak dan mengatakan kalau ini juga adalah urusannya. Cekcok pun terjadi dan membuat sang kursi pertama mengeluarkan rohnya, serta Sui Qianqi juga mengeluarkan rohnya.
Namun mereka mengurungkan niat untuk bertarung karena khawatir dampaknya kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Lalu mereka pun berunding untuk menyelesaikan masalah pedang dewa Excalibur ini dan memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa ada yang telah mencabut pedang ini. Sui Qianji pun mengatakan bahwa lambat laun orang-orang pasti tahu dan memilih bekerja sama. Li Jianqi pun berbicara tentang mengetahui sesuatu tentang orang yang datang sebelum dia di tempat Excalibur berada dan menghunuskan pedang Excalibur itu. Dan ketika ditanya, Li Jianqi menunjuk Sili dan mengatakan bahwa dialah pelakunya. Li Jianqi menjelaskan bahwa pengguna roh bumi kuat dan menggunakan senjata berat. Namun Sili membawa pedang biasa tanpa alasan dan sarungnya pun sudah tua. Sehingga Li Jianqi menyimpulkan bahwa pedang yang dibawa Sili adalah Excalibur. Nah, semua orang kaget dan mulai menatap Sili. Tiba-tiba sang kursi pertama mengeluarkan jurus cengkeramannya untuk menangkap Sili. Lalu pedang Excalibur pun diambil dari Sili. Namun ketika ia memeriksanya, ternyata pedang tersebut sudah berkarat dan tampak tua. Dan Sui Qianji mengatakan kalau Excalibur direndam dalam darah dan ditakdirkan untuk menjadi pedang tajam selamanya. Nah, Sili melihat pedang Excalibur dan menyadari kalau pedang itu sedang menyamarkan dirinya. Saat dipegang, pedang ini pun menjadi loyo dan harus diberikan kekuatan untuk tegak kembali. Nah, seorang pria mengatakan bahwa itu bukan pedang, namun cuma besi tua. Namun seorang guru di sini sadar dan mengatakan bahwa mungkin untuk Sili mempunyai arti khusus. Lalu pedang itu pun dikembalikan kepada Sili dan Sili pun lega, guys. Li Jianqi kembali mengeluarkan bacotannya yang mengatakan bahwa Sili pasti bohong. Dan ia pun melihat jelas bahwa pelakunya memanglah Sili. Namun Sili menyanggah dan mengatakan bahwa ia hanya berlatih spiritual. Dan untuk membuktikannya, Sili meminta izin untuk bertarung melawan Li Jianqi. Nah, di sini Li Jianqi terkejut dan menolak untuk bertarung. Tetapi Sili langsung mengeluarkan roh buminya serta menyerang Li Jianqi. Sesaat sebelum mengenai Li Jianqi, seorang pria menyelamatkannya. Yang ternyata adalah ayahnya Li Jianqi yang bernama Li Siji. Waduh, punya backing yang dia nih. Ayah Li Jianqi mengatakan bahwa beraninya kalian memprovokasi keluarga Li secara terbuka. Lalu Sili pun menjawab bahwa Li Jianqi lah yang selalu memfitnahnya dan mengatakan kenapa Anda tidak adil. Nah, Sili pun mengatakan akan membalas perbuatan seseorang tak peduli itu siapa. Kemudian tak lama datanglah Sui Qianji mengatakan bahwa ini adalah sekte Tianbei. Siapapun yang datang ke sini, baik itu keluarga Li ataupun yang lain, harus mematuhi aturan. Jika tidak, maka seluruh keluarga Li akan dikeluarkan dan tidak diperbolehkan lagi masuk ke sekte Tianbei. Nah, di sini ayah Li Jianqi pun memfitnah Sili bahwa dia bermain curang untuk menutupi fakta yang ada. Namun, Su Yufei mengatakan telah menemani Sili ke perpustakaan Sena Bela Diri untuk melihat-lihat dan juga mendapatkan catatan pengunjung di perpustakaan bela diri. Setelah mengecek kebenarannya, dia melihat catatan pengunjung, Sili pun dianggap sebagai jenius sejati sekte Tianbei. Sili kemudian memutar kecurigaan kepada Li Jianqi dengan mengatakan kalau Li Jianqi lah pelakunya. Pada saat Li Jianqi panik, ayahnya berkata tentang konsekuensinya yang akan menyinggung keluarga Li. Dan kemudian ayahnya mengeluarkan pendapat tentang hilangnya pedang Excalibur. Dia mengatakan kalau pedang Excalibur bisa saja terbang ke langit, meninggalkan Tianbei dan mengarah ke selatan. Nah, sebagian orang bergegas untuk mencari Excalibur ke selatan. Sebelum pergi, ayah Li Jianqi memperingati Sili karena telah menyinggung keluarga Li. Lalu Su Yufei pun berkata untuk berhati-hati. Namun Sili berkata bahwa dia tidak takut dan akan melawan jika memang sudah saatnya. Sili berkata, saya tidak akan memaafkan walaupun orang itu sudah menundukkan kepalanya. Jika ada masalah, lebih baik menghadapinya dengan tegak. Nah, Su Yufei pun tersenyum dan berkata kalau Sili keras kepala dan segera pergi bersama. Lalu, ceritanya pun selesai guys untuk episode 3 dan 4. Untuk part selanjutnya, kita tunggu guys minggu depan.
Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.